Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwayuni SSTM Imun. Saya merupakan dosen pada Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Sebagai dosen, saya wajib mengembangkan tridharma perguruan tinggi, diantaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan tridharma tersebut, pembagian passion bobot dharma saya tertinggi pada bidang pengajaran, yaitu 60%, sedangkan penelitian dan pengabdian masyarakat masing-masing 20%. Setiap semesternya, saya mengupayakan untuk selalu optimal dan selaras dalam tridharma perguruan tinggi. Bidang kajian saya adalah imunologi. Dalam pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah praktikum imunologi dasar pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Dalam pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah praktikum imunologi dasar pada semester 3 dengan jumlah 2 SKS. Praktikum tersebut sesuai dengan bidang kajian saya, yaitu imunologi. Praktikum imunologi dasar merupakan praktikum keahlian yang membahas tentang pemeriksaan imunologi berdasarkan prinsip antigen dan antibodi. Materi pembelajaran pada praktikum imunologi dasar adalah pemeriksaan HCG, metode latek dan imunokromatografy, pemeriksaan Widal, metode tabung dan slide, pemeriksaan CRP, metode latek, pemeriksaan RF, pemeriksaan ASTO, pemeriksaan VDRL, pemeriksaan TPHA, pemeriksaan RPL, pemeriksaan HBsAg, pemeriksaan HBsAb, pemeriksaan anti-HBs, pemeriksaan anti-HCV, pemeriksaan IgM, IgG tipoid, pemeriksaan IgM, IgG dengue, dan pemeriksaan rapid COVID-19. Capaian pembelajaran dalam praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemeriksaan pada sampel klinis atau bahan biologis pada tahap pra-analitik, analitik, post-analitik, dan dapat memvalidasi hasil pemeriksaannya. Untuk semua informasi terkait praktikum imunologi dasar tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah disepakati oleh tim pengajar dan disetujui oleh ketua program studi dan bisa diakses mahasiswa melalui laman OASIS. Pada awal perkuliahan dimulai, saya membuat kontrak perkuliahan yang nanti disepakati oleh mahasiswa untuk perkuliahan ini selama 1 semester. Sistem pengajaran yang saya gunakan adalah 100% luring. Sistem tersebut selaras dengan metode pembelajaran praktikum sehingga membuat mahasiswa bisa langsung mempraktekkan secara langsung dan mendorong mahasiswa aktif pada setiap materi pembelajaran. Metode pembelajaran saya tersebut memenuhi prinsip DIA. Delivery artinya menyampaikan, dimulai dari saya menyampaikan materi dengan metode ceramah terkait pra-analitik, analitik, post-analitik, dan validasi hasil pada pemeriksaan. Penyampaian materi saya menggunakan media PPT agar lebih menarik mahasiswa. Materi tersebut bisa diakses mahasiswa sebelum praktikum dilakukan melalui model yang terintegrasi di laman Online Administration Student Information System atau yang dimaksud dengan OASIS. OASIS merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Untuk perkuliahan, mulai dari dosen mengupload RPS, mahasiswa bisa melihat RPS tersebut dan mengapprove kontrak perkuliahan, upload materi, jurnal perkuliahan, penilaian, dan dapat diakses di laman OASIS. Untuk interaction di sini, saya membagi beberapa kelompok pada mahasiswa agar bisa berinteraksi dan berdiskusi terkait materi yang dipraktekkan, dan saya sebagai fasilitator. Untuk asesmen, saya menggunakan komposisi penilaian yaitu keaktifan 20%, pretest 20%, laporan 20%, dan ujian 40%. Untuk keaktifan, saya menilai dari diskusi dan interaksi ketika perkuliahan, nilai pretest dari hasil pretest sebelum pelaksanaan praktikum, dan nilai laporan dari hasil laporan praktikum setiap materi, dan ujian dari hasil ujian praktikum pada akhir semester. Untuk lebih jelasnya, saya akan sampaikan video pembelajaran untuk praktikum imunologi dasar pada Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri dengan materi pembelajaran pemeriksaan CRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir pada praktikum kali ini. Untuk materi kali ini adalah pemeriksaan C-reaktif protein.
Sebelum memulai praktek kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada pemeriksaan CRP adalah mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemeriksaan sampel klinis atau bahan biologis pada tahap praanalitik, analitik, pasca analitik, dan mampu memvalidasi hasil pemeriksaannya. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita lakukan pretest seperti biasanya. Silahkan buka buku pretest kalian. Oke, silahkan kerjakan soalnya. Oke, silahkan tutup buku pretest kalian, silahkan dikumpulkan. Oke, selanjutnya kita mulai ke pemeriksaan C-reaktif protein. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita perlu ketahui dulu bahwa pemeriksaan CRP merupakan protein fase akut yang nantinya meningkat pada inflamasi. Oke, tujuan pemeriksaannya adalah nanti untuk mengetahui adanya C-reaktif protein dalam serum penderita. Oke, tahap praanalitik. Jadi kita mulai pada pemeriksaan CRP ini pasti ada tahap praanalitik, analitik, dan post-analitik. Maka di tahap praanalitik itu alat yang disiapkan ada mikropipet, yellow tip, slide warna hitam, rotator, batang pengaduk, dan tentunya wadah untuk sampel darah tabung tutup warna merah ataupun warna kuning. Oke, untuk bahannya itu berupa reagen kit CRP latex yang mana di situ ada reagen tes, ada kontrol positif dan kontrol negatif, dan salin untuk pengencerannya. Oke, sampelnya ini hanya serum saja, jadi tidak bisa dibuat plasma ataupun whole blood atau darah lengkap. Jadi kalau nanti kalian ada pemeriksaan yang lain yang digunakan untuk pemeriksaan gabungan, jadi nanti ini khusus pemeriksaan CRP itu menggunakan sampel serum. Apabila nanti juga perlu penyimpanan ya di sini, kalau disimpan dalam waktu 3 hari misalnya, berarti nanti pakai suhunya penyimpanan adalah 2-8 derajat Celcius. Tapi apabila dan kalau disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius itu berarti nantinya akan bertahan sampai 1 minggu. Tapi kalau mau lebih dari 1 minggu berarti nanti nyimpannya adalah di -20. Oke, untuk praanalitik ada yang perlu ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjutkan ke tahap analitik. Untuk dasar reaksi pemeriksaan CRP ini adalah aglutinasi latex. Di mana prinsipnya adalah nanti suspensi partikel latex yang dilapisi antibodi pada CRP anti-human terhadap serum yang akan diperiksa nanti dilihat adanya aglutinasi. Jadi nanti di hasil pemeriksaan itu ada atau tidaknya aglutinasi. Untuk prinsipnya sudah dipahami? Sudah. Oke. Lanjut ke prosedurnya. Jadi nanti di slide hitamnya itu kan ada circle atau lubang-lubangnya. Di lubang itu nanti tolong dilabeli dulu, jadi ada kontrol positif, kontrol negatif, dan tesnya. Di kontrol positif nanti isinya adalah reagen kontrol positif ditambahi dengan reagen CRP. Untuk kontrol negatif itu isinya adalah reagen kontrol negatif ditambah dengan reagen CRP. Dan untuk tesnya itu berarti artinya sampel yang isinya 50 mikro sampel ditambah dengan reagen tes. Tiga-tiganya tersebut nanti selanjutnya dihomogenkan menggunakan batang pengaduk dan kemudian nantinya di rotator. Rotatornya berapa lama? Rotatornya itu adalah 2 menit pakai kecepatan 100 rpm. Oke.
Selanjutnya setelah keluar dari atau setelah dari rotator, maka nanti dibaca ada atau tidaknya aglutinasi. Setelah pengamatan baru nanti kalau nanti adanya aglutinasi baru dilanjutkan ke semi kuantitatif. Oke, silahkan. Bertanya Bu, bagaimana jika hasilnya pada tahap kualitatif itu non-reaktif? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Oke, nanti kalau hasilnya di kualitatif ini non-reaktif, maka tidak dilanjutkan ke tahap semi kuantitatif. Jadi berhenti sampai kualitatif dan dilaporkan hasilnya. Oke, nanti kalau reaktif baru dilanjutkan ke semi kuantitatif. Ada lagi yang ditanyakan di kualitatif? Belum. Kita lanjut ke semi kuantitatif. Jadi untuk semi kuantitatif tadi dari kualitatif yang hasilnya reaktif, jadi adanya aglutinasi, baru dilanjutkan ke tahap ini. Nah, untuk tahap ini nanti ada circle yang kita pakai tidak 3 lagi, tapi menggunakan berapa circle atau lingkaran? 6. Jadi di 6 tadi, di 6 circle kali ini, itu pertama kali nanti dikasih apa dulu? Salin. Berapa mikro? 50. Oke, 50 mikro. Jadi masing-masing di circle itu dipipetkan 50 mikro salin. Setelah dipipet 6 circle itu oleh salin ya, tadi nanti ditambahkan reagen atau sampel dulu? Sampel. Sampelnya berapa mikro? 50 mikro. Oke, 50 mikro. 50 mikro di circle nomor 1, jadi atau lingkaran nomor 1. Habis itu dihomogenkan. Kemudian dari circle nomor 1 yang sudah ada sampelnya dipipet berapa mikro? 50 mikro. Oke, 50 mikro ditaruh di circle 2, dari circle 2 ke circle 3, dari circle 3 dipipet lagi dihomogenkan ke circle 4, begitu sampai ke circle nomor 6. Kalau sudah di nomor 6, nanti dibuang ya. Karena nanti di situ bahwa dalam circle itu volumenya adalah 50 mikro semuanya. Kemudian setelah semuanya selesai dari sampel yang sudah dipipet tadi, itu ditambahkan 50 mikro reagen semua dari circle 1, 2, 3, 4. Kemudian kembali lagi kayak tahap di kualitatif tadi, jadi itu dihomogenkan semuanya pakai batang pengaduk, kemudian di rotator selama 2 menit dengan kecepatan 100 rpm. Oke, untuk semi kuantitatif ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjutkan ke post analitiknya atau interpretasinya. Jadi untuk interpretasinya itu sama, dilihat aglutinasi terakhir dari 6 circle tersebut. Misalnya nanti kalau berhenti di circle nomor 1 berarti artinya titernya dari CRP itu adalah 12 mg per liter. Jadi gitu. Nanti kalau berhenti di circle nomor 3 berarti artinya titernya CRP adalah 48 mg per liter. Oke. Untuk analitik dan post analitik ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Untuk nilai CRP sendiri bisa meningkat pada kondisi apa saja? Oke. Ini nilai CRP ini akan meningkat pada semua inflamasi. Jadi dia ini untuk CRP sendiri itu tidak spesifik. Jadi tidak spesifik pada suatu penyakit. Jadi dia bisa meningkat pada semua inflamasi. Begitu ya. Jadi tidak spesifik untuk penyebab tifoid, dengue ataupun apapun. Jadi ini bisa meningkat karena adanya inflamasi. Semua inflamasi itu bisa meningkatkan nilai CRP. Paham ya? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Selanjutnya kita langsung praktek ya. Silahkan ambil alat bahannya, kemudian kita lanjutkan ke praktikum. Silahkan. Ambil aja, Dek. Handskun? Pakai masker, pakai handskun?
Oke, oh ya, ini benar ya. Untuk hasilnya kualitatif berarti positif, yang artinya nanti dilanjutkan ke tahap semi kuantitatif. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan ke tahap semi kuantitatif. Untuk perhatian sebentar, untuk meja 4 sudah ada hasilnya, yang mana terakhir aglutinasi di titer berapa? 1:16. Berarti berapa titernya? 96. Oke, silahkan dilanjutkan untuk penulisan hasil masing-masing meja. Hasil dari pemeriksaan silahkan dituliskan identitas dari pasiennya, dan nanti dilaporkan bahwa hasil pemeriksaan CRP itu reaktif ataupun non-reaktif di kualitatif, dan di semi kuantitatif dituliskan hasilnya. Apabila dia di kualitatif sudah non-reaktif, berarti di semi kuantitatif ditulis negatif. Oke, ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Enggak, silakan dituliskan hasilnya. Oke, sudah menulis hasilnya semua? Sudah, kalau sudah silahkan dibersihkan mejanya dan dikembalikan alatnya dan reagennya. Oke, silahkan dikerjakan. Demikian praktikum pemeriksaan CRP, dan untuk tahap selanjutnya laporannya nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Oke. Untuk praktikum hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa disilahkan. Selesai. Sekian ya praktikum untuk kali ini. Jangan lupa nanti laporannya untuk dikumpulkan. Dan semoga praktikum ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.